Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab pada pagi hari ini jam 3 pagi ya. Ini saya melihat ada perdebatan yang bagus ya antara si Saifuddin Ibrahim dengan si Yonatan Nandar ya. Di tanggal 8 Juni 2020 ya, Saifuddin Ibrahim dibuat tak berdaya dari awal sampai akhir ya. Di-upload oleh Yonatan Nandar ya dari Ustadz Nandar. Ini saya mohon izin ke Pak Nandar, videonya saya pakai untuk menjadi apa ya, komentator ya. Saya akan memberi komentar di setiap sesi mereka, di setiap perdebatan mereka gitu ya, dan saya akan hentikan di beberapa saat untuk saya berikan semacam penguatan-penguatan atau diberikan komentar gitu ya. Mari kita lihat ini Pak Nandar, ini ada moderatornya, ini ada Pak Nandar ya, ini Pak Syafrin Ibrahim, ini Nandar nanti, ini adalah moderator. Mari kita lihat ya bagaimana jalannya perdebatan mereka dari awal sampai akhir. Ya, baik. Terima La kasih, syukra Pak. alal wajib. Amin, amin. Ya, terima kasih, Pak Rizal. Kita lanjut ke penanya berikutnya dengan Pak Yonatan. Si Nandar di mana Nandar? Ya, ini berikut ini. Pak Yonatan, selamat malam. Saya dengar, Pak. Selamat malam, suara saya kedengar? Ya, terdengar, Pak. Ya. Silakan, langsung Pak dengan pertanyaannya. Ya, boleh saya menyampaikan mukadimah sebentar? Ayo, tafadhal ya akhi, tafadhal, takalam. Ya, di sini kan Pak Syafrin Ibrahim mempersilahkan gitu ya dengan menggunakan bahasa Arab gitu kan. Ini pun nampaknya Syafrin Ibrahim ingin menunjukkan kelebihan dia sebagai yang memiliki basis bahasa Arab yang bagus, ingin menguji gitu si Nanar gimana bisa kan merespon dalam bahasa Arab. Nanti pada saatnya Nanar juga akan membalas itu. Nanar akan menggunakan bahasa Latin dan Yunani. Kemudian Pak Syafrin Ibrahim nggak mau kalah, dia pun menggunakan background dia di bahasa Arabia next ya. Di sini ada, pada awalnya ada kesalahpahaman antara mereka ya, next. Masya Oke. Oke, jadi saya dengar Bapak Saifuddin Ibrahim itu tidak sebentar. Ya kan, di sini Pak Saifuddin tidak menyangka, harusnya seolah-olah kan harusnya sih Nandar pakai bahasa Arab lah, tapi ya nggak masalah saya kira. Pokoknya kan intinya debat itu bukan Arab atau Yunani atau Ibrani kan. Pokoknya langsung kepada esensinya saja, kepada pertanyaan. Oke. Izinkan saya berbicara dulu. Bapak Saifuddin Ibrahim ini tidak mengenal gambar diri dan hati Bapak. Buah roh yang ke-9 itu Bapak tidak sama sekali tidak memahami dan tidak menjadi pelaku firman. Hanya menjadi pendengar firman. Kalau saya perhatikan Bapak ini di WhatsApp, di mana itu kata-katanya begitu kasar. Oke. S3 dari Vatikan ya? S3 dari Vatikan Bapak ya? Saya Yonatan Nandar, channel YouTube saya Yonatan Nandar. Saya kenal Alkitab semenjak 1 SMP. Saya sering ke gereja berdebat dengan para pendeta, ke gereja Betani, ke gereja Mawar Saron saya sering. Oke, jadi saya tahu betul kekristenan. Oke Bapak, kita terima kasih Bapak Saifuddin Ibrahim. Dan saya yakin hati kecil Bapak meyakini bahwa dinul Islam itu adalah kebenaran, al-haq. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya, dan waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Saya meyakini betul dari presentasi Bapak pertama kali, dari kemunculan Bapak saya sudah ya stay on begitu ya. Dan kali ini kita akan membahas Bapak Saifuddin Ibrahim dan mudah-mudahan Allahu yahdik. Mudah-mudahan Bapak Saifuddin Ibrahim di akhir penghidupannya mendapatkan hidayah Allah kembali. Ya. Bapak Saifuddin Ibrahim. Ya. Bapak Saifuddin Ibrahim, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, oh gambar saya jadi kecil ini. Ya, ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Tadi Bapak menjabarkan, tolong gambarnya jangan diperkecil ya, supaya wajah Bapak Saifuddin Ibrahim terlihat oleh saya. Ya, tolong host diperhatikan. Ayat yang didebatkan oleh mereka adalah Matius 21:42. Saya tunjukkannya nih. Ini Yesus berkata kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu
dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Nanti yang jadi masalah adalah batu penjuru gitu dan suatu bangsa yang menghasilkan buah. Nanti si Nandar akan membuat analisis menggunakan kebahasaan, namanya bahasa Yunani yang dikonversikan dengan bahasa Ibrani gitu ya. Next. Ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu suatu keajaiban di perbuatan Tuhan yang menjadi suatu keajaiban di mata kita. Ini adalah representasi dari Nabi Ismail, karena Ismail itu adalah turunan budak yang tidak diakui, begitu kan? Dan keturunannya Ismail, Ahmad, Muhammad telah menjadi batu penjuru. Dan tadi Bapak menjelaskan bahwa uswatun hasanah itu tidak ada korelasinya, Bapak. Saya katakan demikian ya. Kalau kita melihat di dalam hadis. Berarti sebelum ini ada sesi-sesi yang saya juga tidak melihat ya. Saya juga malam ini tidak melihat bagaimana Pak live streaming dari Pak Saifuddin Ibrahim ya. Dan memang beliau perlu kita luruskan ya. Beliau suka mencuri, mencatut ayat Al-Quran ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin, apalagi laqad kana rasulullahi uswatun hasanah, kan itu kan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, dan ini sering dia curi itu oleh Saifuddin Ibrahim untuk merujuk kepada Yesus, kan itu Yesus itu sebagai sebagai jalan kebenaran, ini sebagai uswatun hasanah. Ini yang perlu kita luruskan. Memang saya pun sudah membuat tantangan kan kepada seluruh Kristiani dunia, siapapun terserah, mau paus kayak, mau pastor kayak, mau apapun lah, silakan dilihat di kitabnya atau di konsili hasil gerejanya, ada nggak kata-kata bahwa Yesus adalah uswatun hasanah? Tidak ada, kan itu. Ini perlu diluruskan. Ini Saifuddin sering mencuri-curi, sama juga dan kemarin kan Pak Helmi Zulkifli ya kemarin ya, yang mengatakan bahwa saya mendapatkan sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim juga itu istilah Islam yang mereka curi ya, agar terlihat Kristen itu familiar, agar terlihat Kristen itu sama dengan Islam, sehingga mereka gampang memurtadkan orang, kan gitu kan. Next. Sohi ya, Bapak bisa berbahasa Ibrani? Saya Jawab. bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet Tuh dengan... kan kata-katanya kasar lagi. Nggak usah ngomong pakai bahasa apa-apa. Nah, di sini terjadi ketersinggungan ya dari si Nandar ke Pak Saifuddin Ibrahim. Memang sudah karakter Nandar, kalau dia mau debat itu akan bertanya kepada rekannya, kepada rivalnya itu, apakah dia berbahasa Ibrani atau bahasa Yunani ya. Maksud si Nandar mungkin baik ya, agar nanti kalau si Nandar itu ngomong penerjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani atau Ibrani mungkin dapat dipahami, ada mutual understanding gitu kan. Tetapi kan tidak semuanya orang-orang evangelis atau pendeta itu paham. Pak Dr. Deki kemarin juga tersinggung. Sekarang pun si siapa? Saifuddin Ibrahim pun tersinggung karena background dia ini kan Arab. Ini sama, kalau Saifuddin Ibrahim ini sama dengan Pak Dr. Bambang Nursena ya. Jadi penguasaan Injil atau Bible atau Torahnya in Arabic kan gitu kan. Demikian itu terjadi kesalahpahaman. Nanti kelihatan mereka itu akan menyelesaikan masalah untuk membicarakan esensinya saja, tidak kepada medium bahasanya lah gitu kira-kira. Tapi maksud si Nandar bagus. Maksud si Nandar akan dilakukan analisis ya. Contoh tadi bangsa-bangsa, itu kan? Bangsa-bangsa kalau kita analisis adalah goyim. Goyim dalam bahasa Ibraninya itu kan artinya adalah non-Yahudi. Benar memang. Apa yang disampaikan oleh Nanda itu bagus, cocok. Artinya apa? Nanti akan dilihat bahwa sebenarnya ada terjadi manipulasi terjemahan. Goyim yang harusnya non-Yahudi dibuat sebagai bangsa-bangsa yang tidak jelas bangsanya mana. Nah, kalau Goyim jelas selain Yahudi, kan gitu. Next ya. Saya sering ke gereja berdebat dengan para pendeta, ke gereja Betani, gereja Mawar Saron saya sering. Jadi saya tahu betul kekristenan. Oke, Bapak. Kita innal batila kana ya supaya ya. Waraqah bin Naufal sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Nah, ini salah satu contohnya. Saya paham betul. Kamu ya, sengaja untuk menjatuhkan saya kan? Enggak, bukan Bapak, bukan. Ya, terus berarti Bapak mengikuti keinginan daging.
Bukankah di dalam 5 Galatia 5 tuh. Jangan menghakimi orang. Lah. Makanya saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saja saya tahu dengan Google gitu. Bapak baca Galatia 5 ya, Bapak kok tidak kooperatif sih. Saya akan lebih mudah dari Bapak. Kamu ini menguji, jangan bertanya ataupun menekan lawan debat kita dengan menguji gitu. Bukan. Rokok bin Naufal, saya lebih senang dalam bahasa Arab daripada yang saya kasihi. Saya ini pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Saya itu bukan Kristen Natal yang ke gereja pas Natalan doang. Saya bukan seperti itu. Saya lebih Kristen daripada orang Kristen. Oke ya Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya itu mengerti betul gambar diri dan hati Bapak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian murah, bersabar, dan yang terakhir buah roh itu adalah roh yang ke-9, penguasaan diri. Harusnya Bapak lebih memberikan contoh yang baik dong Pak. Faliyakul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik, benar atau diam. Nah, oke Bapak ya. Sekarang kenapa? Langsung gitu, nggak usah diembel-embelin dengan inilah pelaku firman lah. Nggak usah muji diri gitu. Kiranya Bapak suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya itu kan. Haleluya, Bapak tahu nggak bahasa apa? Bahasa Ibrani, artinya itu alhamdulillah, pujilah Tuhan. Jadi tidak masalah saya mengatakan haleluya. Oke. Nah, Oke Bapak yang terhormat, Bapak yang saya kasihi. Nah, kalau kita melihat batu penjuru di dalam Injil Matius itu, saya sampaikan terlebih dahulu ya, agar nanti paham. Injil itu kan ada Injil 4 ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 Injil sinoptik, 1 Injil non-sinoptik, yaitu Injil Yohanes. Injil yang tertua itu Injil Matius adalah Injil bahasa aslinya itu dulunya bahasa Ibrani, akan tetapi ada pembahasan, nggak usah banyak cincong, terlalu banyak. Jadi mungkin maksud si Yonatan Nandar, dia kan membuka Matius nih. Matius ini memang kitab yang memang targetnya untuk orang Yahudi. Matius ada namanya pseudo Matius. Dalam pseudo Matius itu mirip-mirip Al-Quran, ada. Saya pernah melihat dari bincang-bincang live streaming dari Hatun dari DCCI ya, menghadirkan Dr. Tony. Bagaimana katanya mereka mengklaim Nabi Muhammad itu memfotokopi lah, copy paste ya, dari Torah ya, dan dari kitab-kitab Yahudi yang lama. Termasuk dia juga menyebutkan adanya pseudo Matius. Pseudo Matius ini Matius Purba yang dipakai oleh orang Ebionit ya. Ebionit berarti kan Kristen Yahudi gitu loh, yang dia tidak menerima Paulus sebagai rasul, tidak mau, dan dia tidak mempersepsikan Yesus sebagai Tuhan, tidak gitu, demikian ya. Nah, dalam pseudo Matius memang itu awalnya Matius itu dibuat menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa? Targetnya, sekali lagi ya, Matius targetnya untuk orang Yahudi, maka dulunya dibuat dalam Ibrani. Maksud Nandar adalah nanti kan dia bicara masalah Matius nih, yang adalah kitab Injil yang memang targetnya Yahudi, seyogyanya ini dibuat dalam Ibrani ya. Nanti mungkin si Nandar akan membuat analisis menggunakan pendekatan linguistik namanya. Kayak kemarin kan pakai nama menggunakan pendekatan linguistik gitu ya, bahwa Edmak ternyata sama dengan Ahmad ya, memiliki homonim ya, Edmak, Ahmad, dan memiliki homograf, tulisannya sama ya dalam Yesaya dan juga dalam Google Translate. Nah gitu, demikian mungkin itu maksudnya, tapi terjadi kesalahpahaman. Kesannya gini, Nandar menguji seolah-olah Pak Saifuddin tidak becus ya bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Sebaliknya Pak Saifuddin pun udah memulai kan menggunakan respon dalam bahasa Arab. Dan itu mungkin satu yang mungkin Nandar lebih lemah dibanding itu. Mereka saling menunjukkan kelebihannya dan seterusnya, tapi itu bukan sebuah esensi daripada debat ya. Debatnya adalah isinya bagaimana. Nah demikian ya, next kita lihat. Ngomongkan itu gitu loh. Oke Pak Saifuddin Ibrahim. Nah kalau kita melihat, kalau kita melihat Pak Saifuddin Ibrahim ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu penjuru. Batu di dalam bahasa Ibrani adalah eben. Ya, itu batu. Kalau batu penjuru beda loh ya, eben batu. Kalau batu penjuru itu adalah apa? Labinah, pinah.
Kalau dalam bahasa Ibrani pinah. Kalau di dalam di dalam sebuah hadis bahasa Arab itu labina begitu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Bapak, di situ dinyatakan ya ketika Nabi Muhammad SAW memperumpamakan dirinya. Aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat elok, rumah yang sangat indah. Kemudian orang mengitari rumah tersebut seraya mengatakan, alangkah indah sekali rumah ini, alangkah indah sekali rumah ini, akan tetapi ada lubang yang kosong. Andaikan lubang yang kosong itu diisi oleh batu penjuru, maka sungguh sangat luar biasa sekali. Kata Rasulullah SAW, wa anna labinah wa anna hotamun nabiyyin. Aku itulah batu penjuru dan akulah penutup para nabi. Nah, kalau kita Pak Saifuddin Ibrahim mengeksplorasi lebih jauh tentang Alkitab, di dalam original teks bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, maka Masya Allah Nabi Muhammad SAW real saya dapati. Oleh karenanya saya semenjak kecil, semenjak otak saya itu tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain, saya menemukan kebenaran Islam itu justru dari Alkitab. Ya, saya kecil itu mendekat hidup dan penghidupan saya dengan Alkitab. Jadi batu penjuru itu Nabi Muhammad gitu. Tadi sebagaimana yang saya paparkan. Nah, oke. Sekarang untuk sebentar Bapak, untuk mengidentifikasi lebih detail lagi, kita harus membaca Injil Matius 21 ayat ke-43. Jadi ayat ke-42 dan 43 itu saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti Bapak Saifuddin Ibrahim dengan saya. Ini kan, ini yang dimaksudkan. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Berarti apa? Kerajaan Allah akan diambil dari orang Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu, kan gitu. Nah, jadi bangsa lain selain Israel tentu kan namanya Goyim ya. Atau bangsa Arab termasuk juga itu bangsa Arab. Kata-kata Goyim juga ada pada Yesaya 42 kan itu kan. Etmak kan yang kucokong akan dikirim kepada Goyim, kepada Nah, cuma sayangnya di terjemahan kita Inggris kah Indonesia kah sama, akan dikirim kepada bangsa-bangsa, harusnya Goyim. Kalau Goyim berarti non Jewish, non Yahudi, berarti Arab dong. Oke, next. Ya, begitu Bapak ya. Nah, di dalam Bapak, di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani ya, jadi bahasa asli dari perjanjian baru itu saudara-saudari semuanya adalah bahasa Yunani. Meskipun Isa alaihissalam hidup bukan di Yunani, akan tetapi bahasa asli dari perjanjian baru bahasa Yunani, Greek. Oke, ya. Di dalam Matius 21 ayat ke-43 tentang oleh sebab itu kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, jadi Bapak untuk memahami nubuatan ini coba Bapak lihat dari pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 41. Jadi Yesus itu adalah Nabi Allah, utusan Allah kepada Nabi Israel, ke Bani Israel maksud saya, yang diberikan sebuah kelebihan, yaitu ketika mengajar dengan penuh perumpamaan. Bisa dilihat di situ Bapak perumpamaannya. Saking jengkelnya Isa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi Israel yang sangat bebal, maka Yesus mengucapkan nubuatan ini, ya. Kerajaan Allah akan batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru, karena di dalam perumpamaan itu anak Allah katanya itu anak pemilik kebun yaitu Yesus itu dibunuh begitu ya, dan karena dibunuh itu estafet kerajaan Allah atau risalah Islam akan dicabut daripadamu, akan diberikan kepada suatu bangsa lain. Saudara Ishak itu kan Ismail adalah anak yang pertama, Ishak anak yang kedua. Nah, di dalam bahasa Yunani, Beselia to, ya, kai dot hesetai, ya, esni. Nah, Bapak, begitu ya. Nah, Bapak paham nggak apa yang saya katakan tadi, bahasa Yunaninya? Beselia, tahu nggak artinya apa? To, teo, kai, dot hesetai, etni. Begitu kan, Bapak paham nggak ini? Soalnya ini sangat penting sekali, Bapak, bahasa Yunani. Ya, Beselia. Beselia toteokai dot hesetai etni. Nah, Bapak.
mungkin perlu kita jelaskan ya. Di sini mungkin Pak Saipudin Ibrahim nggak terlalu paham ya, atau anggaplah paham 30% ya. Dia hanya mangut-mangut saja. Mungkin maksud daripada si Nandar ini akan menggiring gitu ya, pendekatan kebahasaan gitu dalam Matius ini, dan harus menggunakan bahasa ini Yunani kan gitu kan. Nih, saya ambil tadi di sini ya. Saya ambil yang 4-3-nya, lalu saya masukkan ke terjemahan seperti ini. Ketemulah ini nih. Epemesos, sas, leo, oti, I, fasilae, tau, teos. Teao ya. Ta, dan seterusnya. Di sini ada kata-kata mana etni ya. Dia bilang ngomong, nah di sini etni, mana etni? Nah ini etnos. Nah di sini. Etnos. Etnos ini akan dibawa oleh si Nandar ke bangsa yang lain, kepada suatu bangsa nih ya, kepada suatu bangsa yang lain, akan digiring lagi nanti kepada Goyim. Cerdas ya, sebenarnya benar, bagus si Nandar itu akan membawa etnos ini ya. Nah, kita etnos kan bahasa serapan kan, etnik berarti bangsa kan. Etnik Jawa, etnik Padang, tuh etnos berarti etnos, tuh bahasa Latin. Ke bahasa Inggris juga ada etnis namanya itu. Bangsa akan dibawa ke sini. Nih, suatu bangsa, ini Google Translate. Suatu bangsa ke etnos akan dibawa kemana? Ke bahasa Ibrani, yaitu Goyim. Kalau udah ketemu Goyim, jelas non Yahudi. Cerdas si Ustadz itu. Ustadz Nandar, tapi di sini kan Pak Saipudin apakah menerima? Nah, di sini kan Saipudin tidak menggunakan pendekatan kebahasaan. Ya, si Nandar menggunakan kebahasaan, sedikit juga menggunakan versus hadis. Nah, jelas kalau hadis kan tahu sendirilah. Kalau kita sudah masuk ke hadis, itu penerimaannya minus ya. Karena hadis itu kan dalam apologis itu gunakanlah Alkitab, gunakanlah referensi mereka. Terakhir kalau mereka sudah lemah baru keluarlah kitab atau hadis kan. Oke. Nah ini sebenarnya kalau si Nandar udah bagus, sudah mau membawa kepada etnos, bangsa yang lain, kepada Goyim. Tetapi nanti kita lihat ya, Pak Saipudin menggunakan pendekatan Alkitab. Bahwa dalam Alkitab itu tidak hanya Matius, ada juga kitab-kitab lain yang juga menyebutkan batu penjuru. Dan itu maknanya berbeda. Itu jadi masalah. Next. Paham nggak etni itu apa? Ini sangat penting loh Pak. Apa itu? Apa? Ya makanya saya tanya Bapak kan gembala sidang. Iya, terusin saya aja. Anggap saya ini orang yang nggak tahu sama sekali gitu loh. Karena kalau Bapak saya kan sedang punya berhadapan dengan Ustadz Nandar gitu. Yonatan Nandar, Bapak nama saya jangan dipanggil Nandarnya doang dong. Yonatan Nandar. Ya udahlah, Nandar aja lah. Ya, Bapak di Jakarta ya. Di YouTube itu Nandar S3 dari Vatikan kan? Bukan di Vatikan. Fitnah kan Bapak tuh kan. Banyak ngaku-ngaku gitu. Alam itu banyak ngaku-ngaku. Bapak saya itu tidak sekolah di Vatikan. Oke, kembali ya Bapak. Oke. Apa yang dimaksud dengan Bapak? Apa yang dimaksud dengan etni di dalam Matius 21 ayat ke-43 tersebut Bapak? Tolong jelaskan, dan Anda mohon kepada pribadi Tuhan yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Anda percaya sebagai penolong, pemberi sukacita, pelepasan dan lain sebagainya. Sekarang saya Anda minta kepada Roh Kudus untuk mengkandaskan saya di dalam perdiskusian kali ini. Ya. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang Anda anggap bisa memberikan penolongan, tolong Bapak Ibrahim agar bisa menjawab pertanyaan saya ini. Etni itu bahasa Yunani. Okay. Nah, di sini kan Nandar mengajak dia itu untuk memahami dalam Matius 21:43 tentang etnos tadi. Harusnya Pak Saipudin Ibrahim membawa kepada bangsa lain, dan kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Goyim. Tetapi nanti Pak Saipudin akan mengkaji tentang apa itu batu penjuru, lalu bagaimana batu penjuru dalam kitab-kitab lain, terutama dalam kisah Paulus Rasul dan juga kisah-kisah surat-surat dari Paulus ya. Nah, demikian nanti terjadi semacam gap ya di antara mereka. Artinya Pak, harusnya Pak Saipudin mengikuti jalur daripada si Nandar. Etnos itu bangsa yang lain. Bangsa lain itu apa? Bagaimana? Kan gitu. Tetapi Pak Saipudin Ibrahim akan membawa kepada pembahasan di sekitar batu penjuru itu apa. Tapi dia tidak mau membicarakan tentang bangsa yang lain itu apa. Karena terburu dengan sebuah prejudis ya. Tidak ada nabi di luar Yahudi, itu jelas tuh. Ucapan-ucapan Saipudin Ibrahim itu dia mengharamkan adanya nabi selain Yahudi kan gitu. Dan seterusnya kita lihat ya jawabannya.
dalam bahasa Indonesianya apa? Nah, saya mau jelaskan inti dari persoalan Anda adalah tentang batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad. Loh, tadi sudah saya dengar pemaparan Bapak dari awal sampai akhir. Yang saya sekarang inginkan, Bapak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati. Karena di dalam Islam itu kan kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dulu, dengerin dulu. Tadi kamu sudah banyak ngomong. Dengerin saya dulu. Ya, Bapak, orang ini. Ya, silakan Bapak. Kamu sudah saya izinkan masuk loh, Nandar. Terima kasih dengerin Bapak memuliakan. Ya, baik Bapak, Bapak Gembala. Dari tentang batu penjuru itu hanya ada di dalam istilah Alkitab. Al-Quran dan Al-Hadis tidak memakai kata batu penjuru untuk teladan, untuk contoh, untuk idol, untuk idola kita. Bukan itu. Tetapi batu penjuru hanya dipakai oleh Alkitab dan di dalam bahasa Ibrani. Gitu. Nah, Hajarul Zawiyah, yaitu batu penjuru. Nah, batu penjuru itu tidak diarahkan kemana-mana. Efesus 2 ayat 20. Halo, tolong moderator. Ya kan, Pak Saifuddin Ibrahim menggunakan terjemahan Alkitab dengan Alkitab lain ya. Cuma sayangnya tadi yang dijadikan sebagai referensi penerjemahan adalah kitab Efesus. Siapa Efesus itu adalah surat dari Paulus. Ada Paulus yang menerjemahkan. Nanti juga dia akan menjelaskan menggunakan kisah para rasul. Kisah para rasul siapa yang bikin? Markus. Siapa Markus? Markus adalah murid daripada Paulus. Jadi semua itu serba terjemahan, penjelasan daripada kelompoknya Paulus atau Paulus itu sendiri kan. Kita lihat ya Efesus nih. Nih, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus. Nah, ini kan. Nih. Yang dibangun di atas para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi batu penjuru dalam teologi Kristen adalah untuk Yesus gitu ya. Mari kita lihat ya bagaimana penjelasan Saifuddin Ibrahim. Ini saya coba untuk mengklarifikasikan saja. Tampilkan Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Ya, Efesus 2 ayat 20. Sudah? Ya. Bunitum ala asasir rusuli wal anbiya wa hajalu zawiyah wal masihu yasu'u nafsu. Gitu. Arabnya lebih jelas daripada bahasa yang kamu pakai. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi-nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam bahasa Arabnya, huwal masihu yasu'u nafsu. Yesus Kristus dirinya itulah batu penjuru. Jadi jangan dibawa ke tempat lain. Di Efesus 2 ayat 20, batu penjuru itu Yesus, bukan yang lain. Saudara Kunandar, Saudara Yonatan Nandar, biar puas saya sebut nama Anda. Ya, terima kasih Bapak. Jadi nanti dulu, jangan dipotong dulu. Kamu suka omongan orang. Enggak, orang lebih tua. Saya Bapak, saya dengarkan Pak. Saya sudah dengar debat kamu suka motong orang. Dan kamu sudah potong-potong YouTube saya. Bagus kamu, otakmu culas gitu. Culas sekali. Mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 19, Bapak mengikuti keinginan daging. Kemudian kisah Rasul 4 ayat 11. Bahwa Yesus itulah batu penjuru. Ya. Yesus itulah batu penjuru. Kisah Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru ya. Ayyuhal bannaun fasoro ro'sazawiyah. Fasoro ro'sazawiyah. Ro'sazawiyah, saya pakai Alkitab berbahasa Arab. Di mana Alkitab berbahasa Arab itu pertama kali yang menerjemahkan dalam bahasa Arab adalah
Waraqah bin Naufal, yaitu pamannya Khadijah. Itu sebabnya saya pakai bahasa Arab, karena lebih bagus bahasanya. Saya senang dengan bahasa Arab karena bahasa yang luar biasa adalah bahasa Arab. Saya tidak memakai bahasa-bahasa itu, gitu. Nah, demikian. Harus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, dengar itu baik-baik, Nandar, gitu. Ayat 12-nya, la hulosa illa biyasu. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus. Dan tidak dalam terjemahan Indonesia kurang bagus. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya, karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Ini terjemahan yang tidak bagus, tapi bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa. La hulosa illa biyasu. Fama min asmin akhor tahtas sama. Wahaballahu linnasi nukaddiru bihi nahluso. Ini bahasa yang luar biasa, Nandar. Jadi jangan saya dipaksa untuk mengikuti bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Nah, bahasa Arab adalah bahasa terbaik di muka bumi untuk menjelaskan isi hati. Maka terjemahan Alkitab di dalam bahasa Arab itu lebih saya sukai daripada bahasa Indonesia sendiri. Jadi kalau saya kesulitan untuk mengerti bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, saya lari kepada Alkitab bahasa Arab. Saya lari ke sini untuk mengungkapkan makna. Di sini ada pendapat yang agak lumayan bagus ya dari Pak Saifuddin Ibrahim. Saya objektif saja bahwa bahasa Arab lebih hebat daripada bahasa Yunani atau bahasa Inggris bahkan. Contoh misalnya tentang makna Yahweh kan itu kan. Yahweh itu bagus seperti kata Pak Dr. Bambang Nursena karena beliau jago bahasa Arab, bahwa Yahweh itu bukan nama Tuhan tapi bagaimana Tuhan. Bukan siapa Tuhan, tapi sedang apa dan bagaimana sifat-sifat Tuhan. Yaitu apa sifat Tuhan yang hidup kan gitu kan. Yaitu apa ihya hilladhiyah, yang hidup dan menghidupkan kan gitu. Dalam bahasa Al-Qur'annya atau Islamnya adalah al-hayyu wa yuhyi. Enak gitu loh, yang hidup dari awal sampai akhir. Sementara bahasa Inggris, bahasa Indonesia susah. Kan itu Yahweh katanya adalah I am that I am. Aku adalah aku. Yang tidak memiliki makna sama sekali. Aku, subjek adalah aku. Subjek juga atau objek kan itu tidak ada maknanya di situ. Tapi kalau ihya hilladhiyah seperti eser ihya kan gitu kan. Itu kan dalam bahasa Ibrani cocok. Ibrani dan Arab cocok. Eser ya. Ihya eser ihya kan gitu. Sama ihya al-hayyu. Eser al-ladzi. Eser ihya hilladzi ihya hilladzi ya sama cocok, hidup yang hidup, bukan aku adalah aku. Benar, memang bahasa Arab lebih hebat daripada bahasa yang lainnya. Oke, itu yang bagus. Kedua lagi di sini kita lihat ya, Sinandar menuntut makna bangsa lain atau etnos, tak dijawab oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim malah menggunakan makna batu penjuru, tapi menggunakan Bible by Bible. Yang jadi pertanyaan adalah Bible yang dia pakai adalah Bible Kisah Para Rasul buatan Markus. Yang dipakai adalah Efesus buatan daripada Paulus. Berarti dan Pak Ibrahim menganggap itu semua adalah Alkitab. Padahal dalam artinya kan mereka itu adalah surat-surat Paulus, karena tidak semuanya itu adalah firman Tuhan. Contoh, aku, Paulus, mengatakan kepadamu, kalau engkau bersunat maka Yesus Kristus percuma kau imani, kan gitu. Itu kan kata-kata Paulus, bukannya kata-kata Tuhan. Aku misalkan mendatangi negeri Arab, kata si Paulus. Apakah itu firman Tuhan? Tidak. Nah, demikian. Jadi di sini ada persepsi bahwa kitab Kisah Para Rasul, surat-surat daripada Paulus sebagai sebuah kebenaran yang tak bisa dikritik oleh si Saifuddin Ibrahim. Sehingga tadi tafsiran daripada Paulus dan dari muridnya itu sebagai sebuah kebenaran gitu ya, bahwa maksud daripada batu penjuru itu adalah kepada Yesus Kristus, kan gitu. Demikian. Next. Terdalam dari Alkitab.
Jadi kalau kamu mengatakan bahwa batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad, kamu telah salah melangkah. Kamu masuk Islam, itu kamu terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Al-Ma'idah 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi. Ini penyakit Pak Saifuddin Ibrahim ya, ayat ini dipakai oleh kepada siapapun, kepada yang masuk Islam, mualaf dipakai ayat ini, kepada sinar Islam juga pakai ayat ini. Ayat ini kan jelas nih, ayat ini mengundang, Allah itu menuntut kepada siapapun yang beragama untuk konsisten melaksanakan kitab-kitabnya. Contoh Kristen ya, gunakanlah Alkitab. Kalau memang Nabi Isa mengatakan aku tidak membawa syariah baru, aku tidak meruntuhkan Taurat, harusnya orang Kristen itu menggunakan Taurat kan. Makan yang haram, ya haram, babi ya haram dong. Harusnya begitu maksudnya gitu. Tetapi kan tidak seperti itu. Kalau dalam kitab itu dikatakan bahwa puasa 40 hari 40 malam, harusnya orang Kristen itu ya melaksanakan 40 hari 40 malam puasa. Kalau orang Yahudi bersunat, kenapa mereka tidak bersunat? Itu maksud daripada ayat ini, tapi diselewengkan oleh si Saifuddin Ibrahim untuk menghajar orang-orang yang mualaf. Kamu tuh begini, gini, gini, nanti kamu sial kan itu. Sudah saya buatin video kemarin, inilah kelemahan Saifuddin Ibrahim. Dia menjual satu ayat untuk, apa ya, all gitu, all in one ya. Ngomong sama orang Islam itu all in one, ngomong sama orang mualaf itu, dan seterusnya. Ini jelas penyesatan. Tidak mungkin sebuah ayat tuh untuk all in one gitu ya. Demikian, ini kritik yang Wa man pedas lam ya. yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Itu kamu akan tahu. Ya itu jauh orang yang Kristen masuk ke Islam ya gunakan Al-Quran dong. Ini kan jelas nih kesalahan. Dan Saifuddin Ibrahim mungkin paham ya, sebagaimana sang debaters ya. Sang debater mengatakan bahwa Sinandar ini kemungkinan dulunya mu'alaf. Gitu. Kenapa? Namanya Yonatan. Yonatan itu bukan nama Islam. Kata si sang debater ya. Demikian walau alam bisa kita lihat ya. Bagaimana kutukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas orang Kristen yang masuk Islam. Sidang, kiranya Tuhan melawat dan menjamah pribadinya, karena pada malam ini Bapak Gembala Sidang tidak dibimbing oleh Roh Kudus yang dianggap sebagai pribadi yang dapat menolong. Akan tetapi pribadi Roh Kudus tidak mampu mengkandaskan saya di dalam perdiskusian kita malam ini. Justru Roh Kudus yang Anda maksud itu adalah Ahmad sebenarnya. Ya, Bapak Saifuddin Ibrahim, saya ucapkan, saya mengapresiasi Bapak yang setinggi-tingginya, karena tadi Bapak mengatakan tidak ada bahasa yang lebih bagus, lebih baik daripada bahasa Arab. Ya, sebagaimana firman Tuhan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, buatlah 3 ayat saja semisal Al-Quran. Minta tolong kepada Beelzebul, minta tolong kepada Lucifer, saling bahu-membahulah kalian untuk membuat 3 ayat. 3 ayat itu paling pendek di dalam surat Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada yang sanggup membuat semisal Al-Quran. Oleh karenanya dengan jujur Bapak tadi mengatakan hanya bahasa Arablah bahasa terbaik di muka bumi ini. Ya. Dengan kejujuran ini, Bapak tolong merenung. Bapak, iya, bahasa Arab. Jangan mengalihkan masalah batu penjuru dengan Al-Quran. Jangan. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa bahasa Arab bahwa batu penjuru itu adalah Muhammad. Saya bilang batu penjuru itu bukan Muhammad, Yesus Kristus. Kenapa kamu lari ke masalah lain? Lah, begini, Bapak tadi mengatakan kan bahasa Arab adalah bahasa terbaik di dunia ini, di muka bumi ini. Inilah kenapa batu penjuru yaitu Nabi Muhammad SAW datang dari Arab, agar menjaga autentisitas kitab suci, Bapak. Itu yang tidak bisa dinafikan. Lah, tadi Bapak mengatakan sendiri bahwa
bahasa terbaik di muka bumi ini, bahasa yang mudah dipahami dan lain sebagainya adalah bahasa Arab. Oleh karenanya Yesus Hamasia menubuatkan Ahmad sang Periklitos, Los Periklitos Dinomisu. Periklitos atau Paraklitos sepadan dengan Ahmad. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16, Yesus mengatakan Los Periklitos Dinomisu. Aku meminta kepada Bapak Ahmad. Nah, oke. Yonatan Nandar dengarin dulu. Bapak Saifuddin Ibrahim tidak pernah menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Injil. Dan batu penjuru itu bukan untuk Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12, Efesus 2 ayat 20. Kenapa kamu ngomongnya ngelantur kemana-mana? Bapak Saifuddin Ibrahim, tolong dong kooperatif. Bapak dari bukan tadi berbicara. Kamu itu keluar dari jalur. Pertama kita membahas batu penjuru itu, kata kamu Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan bahwa di beberapa banyak ayat yang dimaksud batu penjuru itu Yesus Kristus. Kenapa kok kamu lari mengambil omongan saya bahwa bahasa Arab terbaik di muka bumi? Memang saya katakan itu. Kenapa kamu ngomong ngawur begitu loh? Bapak Saifuddin Ibrahim, jaga attitude-nya. Ini dilihat oleh seluruh dunia, mewakili representasi dari Bapak sendiri. Melihat siapa yang ngelantur, apakah Nandar, apakah saya. Lah, saya dari hanya awal ingin pembicaraan, batu penjuru itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Yesus Kristus. Berdasarkan ayatnya ini. Oke, saya mengomentari Efesus saja deh. Bapak kan ahlul Quran, Bapak kan ahlul hadis, ya. Syarat hadis sahih itu apa saja sih, Pak? Oh, lain cerita. Kamu menguji saya lagi, sama dengan bukan menguji, bisa bahasa Yunani atau enggak. Mungkin maksudnya si Nandar kan sebetulnya ingin mendudukan posisi daripada sifat dia, si Paulus yang suka berbohong. Ya, dia mengatakan anak buahku mendengarkan suara, tapi tidak melihat cahaya. Pada ayat yang lain, anak buahku melihat cahaya, tapi tidak mendengarkan suara. Ini kan sebuah kebohongan persaksian ya daripada si Paulus yang sudah masuk dalam bab kebohongan, kan itu kan. Apalagi dalam Filipi 1:2 nggak salah ya. Kalian kan menyampaikan dengan niat busuk, dengan niat palsu kah atau niat yang tulus, kan aku senang. Dan demikian memang Paulus itu kalau lihat daripada personifikasinya, personality atau kepribadiannya, memang di situ banyak kata-katanya itu menunjukkan dia ini suka berkelit lah, suka kesana kemari, suka membelok-belokkan sesuatu, kan itu kan. Demikian. Gitu. Nah, ini saudara-saudari sekalian, Bapak Saifuddin Ibrahim ternyata bukan ahlul hadis, bukan ahlul Quran. Terbukti saudara. Oke, Bapak. Terserah kamu mau mengatakan monyet, terserah. Saya tidak akan terganggu, Nandar, gitu loh. Your business idea needs a website, so go to Wix.com. I know what you're thinking. Another Wix. Bapak, saya mengatakan Efesus aja deh. Efesus itu, Bapak, adalah perkataan tulisannya siapa, Bapak? Bapak harus objektif. Surat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus yang lebih dekat zamannya dengan Yesus, dan Paulus itu sendiri telah mendapat perintah dari Yesus untuk menjadi rasulnya, utusannya. Bapak, di dalam ya kisah KSP, kisah para rasul, kesaksian Paulus itu berkontradiksi. Pasal 22 ayat 9 itu ya, ketika dia memberikan kesaksian tentang keimanannya saja, dia itu dikatakan melihat Yesus. Di ayat lain cuma mendengar, akan tetapi tidak melihat rupanya. Dan kalau kita melihat ya, track record Paulus ini kan dia itu membantai murid Yesus, ya, memusuhi dan lain sebagainya. Inilah sebelum bertobat, Paulus itu jahat, pembunuh, penista. Tetapi setelah bertobat, Paulus tidak pernah membunuh, tidak pernah menghina, tidak pernah membunuh, tidak pernah berperang, tidak pernah bawa pedang. Bapak,
ya bawa pedang. Kata Yesus, aku nanti nggak melebar kemana-mana ya. Ini aja, ya. Paulus itu kalau di dalam hadis syarat hadis sahih itu kan harus sikoh. Mungkin sekarang Bapak udah paham sikoh itu apa Bapak? Harus jadi tidak ada syak, tidak ada. Saya nggak tahu itu. Nah, Masya Allah. Saya sikoh. Tuh kan, ya. Kalau di dalam hadis Bapak, kalau saya mensejajarkan Alkitab dengan Al-Hadis saja itu, aduh, tidak lebih dari hadis doif begitu kan. Apalagi kalau kita melihat karakter Paulus yang ucapannya itu plin-plan. Di ayat lain mengatakan, aku mendengar Yesus, tapi tidak melihat Yesus. Di ayat lain lagi, malah sebaliknya, aku melihat Yesus, tapi tidak mendengar suaranya. Berkontradiksi. Kalau di dalam hadis, orang pembohong macam ini, udah dibuang hadisnya, mardud, tertolak. Bisa jadi hadis maudhu. Makanya di dalam hadis itu, nah Bapak, ya udah, tadi kan sebenarnya. Sekarang kamu sadari dirimu, orang Kristen masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Gitu aja, enak. Terkutuk bagaimana? Jadi, kamu terkutuk lebih bagaimana? bagus dari Paulus daripada Yonatan Nandar kalau begitu dong. Al-Quran yang ngomong. Kalau terkutuk bagaimana, Bapak? Justru Bapak, kalau ada yang begitu, gitu. Misalnya kamu menguji saya, apa ngerti kata sikoh, ngerti nggak bahasa ini, bahasa itu. Ungkapkan apa yang kamu maksud. Udah selesai. Jangan. Ya, dari situ kita tahu ya bahwa si Nandar menggunakan ilmu hadis ya. Bahwa kalau ada orang yang memang sudah sering dianggap bohong maka tak bisa lagi diterima gitu ya. Tertolaklah hadis-hadisnya kan itu kan. Dari situ kita tahu bahwa juga Pak Saifuddin Ibrahim bukan ahli hadis. Beliau ini ahli bahasa ya. Kalau saya lihat kurikulum vitae-nya, beliau ini pernah kuliah. Ya, 2 tahun kalau salah pernah kuliah di bahasa Arab. Ya, ketika dia sudah jadi Kristen, saya baca di 2011 ya, saya baca di kurikulum vitae-nya, dia tuh ketika di Jakarta, dia tuh kuliah 2 tahun khusus bahasa Arab. Meskipun dia sudah sarjana di bidang perbandingan agama ya. Nah, kenapa kok beliau tuh belajar bahasa Arab? Ini kan sudah rencana. Dan ini sudah disetting ya oleh orang Katolik, oleh orang Kristen ya untuk menjadi seorang yang targetnya adalah seorang Muslim yang mungkin mengidolakan bahasa Arab. Maka Saifuddin Ibrahim akan ke depan dengan kepandaian kebahasaannya dan dengan hasanah Quran hadisnya kan, seperti tadi kan, Yesus itu juru selamat, Yesus itu uswatun hasanah kan gitu kan. Tentu ini hanya bisa digunakan oleh Saifuddin Ibrahim, tidak mungkin dipakai senjata ini oleh si sang debater atau Louis Prasetyo atau yang lainnya atau Yusuf Manubulu misalkan atau apalagi Pak Dr. Deki, nggak bisa demikian. Next. Seolah-olah menutup diri apa yang saya katakan bahwa batu penjuru bukan Muhammad. Sekarang kamu lari kemana-mana, lari ke Paulus, lari ke sana kemari. Kita kembali ke pertanyaan saya. Beseli atau Theokai ya, dot has a Thai etni. Etni itu bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Ibraninya apa, Bapak? Coba. Ya. Saya nggak Kerajaan tahu. Inilah pertanyaan yang di awal tadi ditanyakan. Sebenarnya kalau Pak Saifuddin Ibrahim langsung tidak usah membahas masalah batu penjuru, langsung aja dibahas tentang apa itu bangsa yang lain ya. Sebagai etni tadi atau ya goyim tadi sudah selesai urusannya sebenarnya. Kalau memang itu ditujukan untuk non-Yahudi berarti jelas langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi kan di sini Pak Ibrahim tidak membahas masalah etni tadi yang ditantang oleh si ini. Ini kan dari dari Matius 4:21-43 kan ya. Akan diberikan kepada bangsa yang lain kan. Bangsa yang lain itu kan dalam bahasanya apa di sini? Etnos, etnik kan gitu kan, bangsa yang lain yang nanti larinya ke dalam bahasa Ibrani adalah goyim. Kalau sudah lari ke goyim, lari ke bukan Yahudi. Berarti apa? Yaitu berarti Ismail, yaitu Muhammad kan gitu. Demikian mungkin maksudnya. Giringan daripada Nandar, tapi nggak terbaca oleh si Saifuddin Ibrahim atau mungkin sengaja beliau menutupi diri kan itu dari sini. Next. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada etni. Etni itu padanan kata di dalam bahasa padanan kata patna etnos ya. Padanan kata di dalam bahasa Ibraninya apa etnos, Bapak? Sekarang kan Bapak sudah tahu bangsa lain itu etnos. Kalau di dalam bahasa Ibrani bahasa Arabnya sya'bun. Saya nggak bertanya bahasa Arab. Yang saya tanya adalah menjawab dalam bahasa Ibrani. Oke, saya jawab. Saya jawab ya. Bapak saya jawab. Bapak saya jawab ya. Etni atau etnos itu adalah bangsa lain.
Kalau di dalam perspektif bahasa Ibrani di dalam perjanjian lama itu adalah goyim. Goyim itu dimaksudkan untuk orang-orang di luar orang Yahudi. Nah, dari sini sudah jelas dari ayat 42 sampai 43 dinyatakan kerajaan Allah dari mulai ayat 42 tadi sudah saya jelaskan akan dicabut daripadamu dari bangsa Yahudi kepada bangsa lain yang bukan dari orang Yahudi, yaitu bangsa Ismail. Karena kita tahu Abinu Abraham, bapak kita Abraham, bapak segala bangsa, itu kan mempunyai anak dua, yaitu Ismail. Yang pertama, anak perjanjian yang dikorbankan itu. Yang kedua adalah Ishak, bapak. Ya, nah ya dari Ishak punya anak Yakub, Esau. Dari Esau, ya dari Yakub ini punya anak 12 Bani Israel. Karena orang Israel itu membangkang, tidak taat hukum Taurat, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Isa alaihissalam tidak dipercaya sebagai nabi oleh bangsa Israel. Malah ada konspirasi antara Romawi dan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Oleh karenanya di dalam Matius 21 ayat ke-33 sampai dengan 41, Yesus membuat perumpamaan bahwa anak pemilik kebun akan dibunuh, ya, dan kerajaan Allah akan dicabut, ya kan, karena Yesusnya telah dibunuh. Meskipun dalam perspektif kalau kita mengeksplorasi Alkitab yang dibunuh itu bukan Yesus, ya. Akan tetapi saya tidak berbicara itu. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada etnos atau goyim, bangsa lain. Tidak mungkin bangsa lain itu adalah Yesus sendiri, itu yang pertama. Dan tidak mungkin nubuatan ini tidak tergenapi kecuali digenapi oleh bangsa Arab. Karena kalau kita melihat ayat ini tidak... Sudah kamu kebanyakan ngomong, ngelantur kemana-mana, kamu sudah berbicara tentang Ismail dan Ishak. Kamu harus kembali dulu kepada kitab Kejadian. Siapakah yang diberikan perjanjian kekal itu? Bukan kepada Ismail, Nandar. Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, malaikat ismu Saralah, istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian. Ini sebuah kesalahpahaman dari Pak Saifuddin Ibrahim, ya. Ini persis seperti debat saya dengan si Luis Prasetyo. Luis juga sama dengan si Saifuddin Ibrahim bahwa menutupi diri, ya, bahwa tidak mungkin dari Ismail itu mendapatkan berkah, kan itu kan. Padahal dalam Alkitab dikatakan bahwa Ismail itu akan diberikan bangsa-bangsa yang besar dan diberi keberkahan. Nah, kata-kata berkah ini juga bisa termasuk daripada keberkahan kenabian, tidak masalah. Cuma tadi yang dimaksud di sini oleh Pak Ibrahim apa kata perjanjian. Jadi maksud perjanjian itu kan tadi saya bilang perjanjian Torah, kan itu kan. Namanya perjanjian Torah ya jelas lah pada keturunan daripada Ishak, kan gitu kan. Kepada Ismail nggak diberikan perjanjian, tetapi mereka tetap melaksanakan daripada sunatan dan mengenal Allah. Kenapa tadi di Quran dikatakan bahwa Ibrahim itu menjelang wafatnya kan berwasiat kepada anak-anaknya, kan aja. Wama tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati. Siapa tuh kalian? Ismail. Siapa lagi? Ishak. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kan gitu. Demikian artinya, sehingga tadi Ismail yang membawa agama itu ke Arab, itu agamanya agama Hanif, itu diakui oleh Pak Dr. Bambang Nursena, kan itu kan. Artinya apa? Ismail memiliki keberkahan, Ismail diberikan keberkahan termasuk kenabian, gak masalah gitu. Saya kira demikian. Yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah tadi akan diberikan Taurat, kitab-kitab itu. Kenapa orang Arab tak dijadikan sebagai ahli kitab, bukan di people of book, kan itu kan. Sementara Nabi Muhammad dan orang Arab disebut orang-orang yang tak diberikan Alkitab, tak diberi perjanjian. Maka tadi orang Arab itu disebutnya tadi bukan orang ahli kitab, atau disebutnya adalah ummi, umat yang ummi, umat yang tak diberikan perjanjian, tak diberikan kitab. Sementara orang-orang Bani Israel kan diberikan Alkitab, diberi perjanjian dan seterusnya, kan gitu. Demikian. Yang kekal untuk keturunannya. Jadi tidak akan diberikan kepada bangsa manapun lama-lamanya. Firman, tetapi kamu meninggalkan Yesus. Moderator. Di sini kan sudah ending, ya, karena yang memiliki channelnya live streamingnya dari kelompok Saifuddin Ibrahim, dia mengending bahwa dianggap ini sudah namanya deadlock, ya.
Deadlock berarti apa? Sudah tidak menemukan lagi titik temu. Kenapa mereka tidak menemukan titik temu? Sinandar menggunakan pendekatan kebahasaan, kemudian Pak Ibrahim menggunakan pendekatan Alkitabiah kan ya, termasuk tadi kitab-kitab atau surat-surat daripada Efesus ya, ataupun Kisah Para Rasul yang merupakan versinya daripada muridnya Paulus dan dari Paulus sendiri kan ya. Mereka tidak menemukan sebuah pendekatan. Tetapi Sinandar bagus, cerdas, dan dia memiliki dasar ya, bahwa batu penjuru itu bisa saja ke kelompoknya Ismail. Nah, dan bahwa itu bisa mengarah kepada Nabi Muhammad. Kenapa tadi ada namanya etnos? Etnos sebagai goyim adalah non-Yahudi. Nabi yang non-Yahudi jelas Nabi Muhammad. Kayak gitu, dan juga Nabi Ismail. Mari kita lihat sini ya, ada beberapa nih. Nih, batu penjuru yang dimaksud Yesus adalah sebuah bangsa yang memperoleh kerajaan Allah dan akan menghasilkan buahnya. Kerajaan yang akan diambil dari bangsa Israel dan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buahnya. Nah, buah sini berarti apa? Ya, Nabi Muhammad kan itu kan. Lagi di sini ya referensinya ada. Nih. Nah, nih. Negeri yang janjikan. Tanah Kanan kan, pandanglah ke sekelilingmu. Ini Allah berfirman kepada Ibrahim, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah tempat yang kau berdiri ke timur sampai ke barat, utara, dan selatan. Sebab di seluruh negeri yang kau lihat itu akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Kan itu kan? Nah, itu. Nah, ini. Di sini jelas bahwa dasarnya si Ustadz Nandar itu memang memiliki dasar juga, ada referensi bahwa itu mengarahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini kan nih, nubuah Nabi Isa, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Nah, ini sesuai Mazmur juga, oke. Dan seterusnya. Ya, di sini juga ada. Dan seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya Sinandar memiliki dasar untuk mengklaim bahwa batu penjuru sesuai Matius 21 ini adalah kepada Ismail dan kepada keturunan Ismail itu Nabi Muhammad. Dengan dasar pendekatannya adalah etnos. Etnos adalah goyim. Goyim bukan Yahudi. Yesus adalah Yahudi kan gitu kan. Si Saifuddin menggunakan pendekatan Bible by Bible. Ya, tapi Bible yang dipakai untuk menjelaskannya adalah Bible Efesus. Ini lemah sekali. Kenapa? Ini buatan Paulus, suka pembohong. Ya, meskipun dia sudah sadar tapi dia sering berbohong. Ini adalah murid Paulus. Kisah Para Rasul itu murid Paulus, Markus kan gitu kan, atau Lukas lah. Pokoknya murid Paulus saja yang bikin ini. Jadi demikian aja. Jadi itulah kira-kira resume, review yang dibuat oleh Muslim Menjawab Satu daripada debat. Ya, sayangnya debat ini namanya tidak menemukan sebuah titik temu ya di antara mereka. Mereka belum sepakat kepada sebuah kesepakatan bersama. Dan itulah debat. Debat itu kan pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Tidak ada debat tuh yang menemukan. Tapi itu saya ini memberi kita wawasan. Demikianlah kira-kira wawasan daripada profesi atau nubuat Nabi Muhammad dalam Matius 21:42. Saya kira demikian saja. Sudah lama, hampir sejam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.